mengajar kami untuk terus memandang dan berharap pada Yesus. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengar, berkati juga hamba-Mu yang Tuhan pakai dari saluran berkat bagi kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sambut firman Tuhan dengan iman berkata, amin. Puji Tuhan, selamat datang dalam tema yang baru, memberi sampai puas. Boleh sama-sama katakan bersama dengan saya, memberi sampai puas. Tema kita hari ini adalah pemberian yang melahirkan mukjizat. Hari ini saya akan berbicara dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-16 dengan tema adalah pemberian yang melahirkan mukjizat. Haleluya. Saya akan bacakan ayat-ayat mengenai pemberian yang mendatangkan atau melahirkan mukjizat. 1 Raja-Raja pasal 17 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Slide boleh mengikuti pembacaan Alkitab ini. Saya akan baca secara cepat buat kita. Temanya adalah Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat dan termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi aku makan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Berseru di sini maksudnya Elia berseru, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12. Persoalan timbul di ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sama-sama baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15 dan 16 saya akan baca nanti di akhir daripada pembacaan firman ini. Kita kembali kepada topik pembicaraan kita hari ini adalah pemberian yang melahirkan mukjizat. Sama-sama katakan, pemberian yang melahirkan mukjizat. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat 16 adalah kisah tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat. Kisah sebuah kehidupan orang percaya, garis bawahi, kisah kehidupan orang percaya di tengah-tengah keadaan serba kekurangan,
serba kekeringan, dan hidup pun tidak ada kepastian. Kisah ini kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita saat ini, kehidupan kita saat ini masih jauh lebih elok, masih jauh lebih layak dibandingkan kisah kehidupan Nabi besar namanya Elia. Bagaimana dia harus berjuang dari uluran tangan seorang janda, itu pun dalam status kekeringan dan kelaparan dan penuh dengan keterbatasan. Tapi saudara perhatikan, tidak ada kalimat-kalimat yang keluar dari mulut seorang Nabi besar Elia dan wanita di Sarfat ini untuk menyesali keadaannya dan untuk mulai meninggalkan Tuhan oleh karena faktor kemiskinan dan kesusahan. Pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari kisah Elia dan janda Sarfat ini, untuk kita bisa bertahan dan berjalan dalam tuntunan Tuhan di masa-masa sulit ini ada 4. Yang pertama, ayat 10b, memberi bukanlah soal apa yang bisa kita berikan, tapi soal apa yang bisa kita lakukan. Kalau bicara tentang memberi, bukan soal apa yang bisa kita berikan kepada orang yang minta kepada kita, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang minta tolong pada kita. Itu dulu garis bawah. Elia berkata, berikan aku air, dia berikan. Berikan aku sepotong roti, dia berikan. Dia memberi bukan karena dia ada. Yang kedua, kalau memberi bukan soal apa yang bisa kita berikan, tapi soal apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah memberi bukan terletak pada keberadaan harta yang kita punya, namun ditentukan seberapa rela kita untuk melepaskan apa yang kita punya. Sekali lagi, memberi bukan terletak pada keberadaan harta yang kita punya, namun ditentukan sebesar apa kerelaan kita untuk melepaskan sesuatu yang kita punya. Wanita ini hanya punya segenggam tepung. Minyak dipotong. Ayat bacaan kita jelas berkata bahwa hanya itulah stok harta yang dia punya, dan hidup mereka akan berakhir setelah mereka makan daripada roti yang dihasilkan dari tepung. Keadaan ini adalah keadaan yang paling sadis dari semua keadaan. Tidak ada stok makanan setelah makanan itu habis. Tidak ada orang yang akan mengulurkan tangannya untuk menyambut hidup mereka setelah tepung itu diolah dan diberikan kepada Nabi Elia. Saya waktu mempersiapkan firman ini, saya sangat tersentuh. Sekali orang minta kepada kita, dan yang dimintanya itu ada, tapi kita tak mau melepaskan karena kita terlalu rakus. Yang ketiga, memberi bukanlah soal suasana kasihan, tapi suasana peperangan. Peperangan untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif yang kadang-kala membuat kita gagal untuk mengulurkan tangan bagi orang yang meminta kepada kita. Kita berkata, aku sudah capek mengumpulkannya, enak sekali kamu menerima hanya sebegitu saja. Padahal kita lupa, kita hidup oleh karena kasih karunia dan pemberian Tuhan. Yang kedua, memberi bukanlah soal kasihan, tetapi mengalahkan keadaan yang penuh dengan kekurangan. Bukankah ada ayat berkata, kalau kita memberi oleh karena kita punya, siapapun bisa lakukan.
sampai puas. Kalau kita memberi, kalau kita punya 1, 2, 3, 4, itu memberi dan kelebihan. Tapi kalau yang kita berikan itu cuma 1, dan itu kita butuhkan, dan hidup kita tentukan oleh apa yang kita punya, kalau kau mampu melepaskannya, itulah disebut memberi sampai puas. Jangan bicara tentang memberi kalau kita hanya memberi dari apa yang kita punya lebih. Bukankah sekali kita memberikan sesuatu kepada orang lain, contoh pakaian bekas yang kita nggak pakai lagi. Tapi saudara perhatikan ayat-ayat bacaan kita. Wanita yang memberi dari sesuatu yang dibutuhkan oleh hidup. Yang ketiga, memberi bukanlah soal suasana kasihan, tetapi soal merebut janji-janji Tuhan yang disampaikan lewat firman. Saudara ketika lihat ayat 13-14 berkata begini. Janganlah takut, pulanglah. Ayat 14. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Ayat 15 dan 16. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui Nabi Elia. Jadi yang ketiga dari bagian dari memberi bukan soal kasihan, adalah soal merebut kemenangan akan janji Tuhan. Diawali kita memberi. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau seandainya perempuan ini fokus kepada keadaannya, lalu kepada kekurangannya, maka ayat 13-14 tidak akan pernah terjadi. Minyak pada buli-buli tidak habis, tepung pada tempayan tidak habis. Saudara perhatikan mukjizat ini. Tuhan lakukan beberapa tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun masa kekeringan melanda seluruh daerah Israel pada waktu itu. Tapi air Yehoshafat dipelihara Tuhan dari segenggam tepung dan 1 botol kecil minyak. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Persoalannya, masihkah kau percaya kepada Tuhan? Masihkah kau percaya kepada janji-janji Tuhan dalam firman-Nya? Yang terakhir, yang keempat, memberi adalah kunci untuk menerima mujizat-mujizat yang lain. Lukas 6:38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikocak, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Ribaan itu bisa dikatakan apa? Kepada tabungan, kepada lumbung kita. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Kitab Amsal berkata ada orang yang menghemat tetapi selalu kekurangan. Tapi ada orang yang selalu memberi. Baginya keran surga akan dibukakan. Maka kita akan hidup dari satu berkat yang baru kepada berkat yang lain. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bagi berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan. Janji
Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, kadangkala keadaan tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kadangkala keberadaan stok, mungkinkah itu uang, mungkinkah itu sembako dan lain sebagainya, semua serba terbatas. Tetapi dalam keadaan seperti itu Tuhan mau kita berbagi. Apakah kita bisa melihat rencana Tuhan di balik semua itu? Kadang-kala Tuhan menguji kita terhadap hal-hal kecil, karena ada berkat yang baru sedang antri yang akan ditujukan Tuhan kepada kita kalau kita lulus. Tapi seringkali kita gagal mengalami berkat-berkat yang baru karena kita terlalu menggenggam, kita tidak melepaskan, sehingga keran surga tertutup bagi kita. Mari kita renungkan dalam hidup itu. Mari kita lihat diri kita, apakah kita adalah orang yang suka memberi dan berbagi, atau orang yang selalu memegang dan menggenggam, tidak melepas. Lihat dan belajarlah kepada wanita janda di Sarepta ini. Dia dan anaknya akan mati oleh karena tidak ada stok makanan. Tapi dia tidak larut kepada keadaan. Dia tidak takut kepada keadaan mati kalaupun makanan harus habis. Dia lebih menghormati firman Tuhan. Apa kata Tuhan ketimbang apa kata perutnya. Apa kata firman Tuhan ketimbang apa kata keadaan. Dia tidak menangisi keadaannya. Dia tidak terlalu mengasihi keadaan yang sangat sulit, tapi dia memandang Tuhan yang besar. Dia melihat Tuhan dalam diri Elia, dan dia melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan ia dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia akan menepati janjinya. Saudara-saudaraku, lihat keadaanmu hari ini. Kalau Tuhan sanggup menolong janda di Sarepta, 3,5 tahun masa kekeringan, masa kelaparan, Tuhan sanggup memelihara mereka hanya dengan tepung segenggam dan minyak sebuli-buli. Apa susahnya dan sulitnya Tuhan memelihara hidup? Apakah engkau masih percaya kepada Tuhan yang kau kenal? Apakah kau masih beriman kepada setiap firman yang kau dengar dan kau baca? Apakah kekhawatiran, ketakutanmu lebih besar dari janji-janji Tuhan? Keserakahan, kikir dan pelit kadang-kala membuat kita gagal melayan mukjizat. Padahal Tuhan mau ada keserupaan kita dengan Tuhan. Ciri khas Tuhan adalah Dia memberikan, bukan saja memberikan harta kekayaan bagi kita, tapi memberikan nyawanya untuk menebus nyawa kita. Kalau Tuhan sudah melakukannya, kalau kau berkata kau adalah anak Tuhan, harus ada kesamaan antara Tuhan yang kau percaya dengan dirimu. Adalah suka memberi, suka berbagi, suka melepaskan. Karena ada satu ayat firman Tuhan berkata dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Tuhan Yesus berkata, engkau memberi di saat aku kelaparan, engkau memberi baju kepada aku di saat aku telanjang. Murid-murid berkata, kapan kau melakukan itu, Guru? Lalu Yesus berkata, ketika kau berikan baju kepada orang yang telanjang, itu sama dengan memberi kepada aku. Ketika kau meluluhkan tanganmu kepada orang yang kelaparan dan meminta kepadamu, itu sama dengan memberikan kepadanya. Kalau saudara sudah melakukan itu, terus lanjutkan. Kalau belum pernah Anda lakukan, mulai mencoba belajar untuk berbagi. Dan ketahuilah, ketika kau mampu melakukan itu, engkau sedang membuka keran surga, keran berkat baru tercurah bagimu. Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya.
hebat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami terus di hadapan-Mu mengangkat tangan kami dan menyerahkan segala hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Biarlah firman yang disampaikan oleh Gembala ya Tuhan termaterai bahwa kami adalah pelaku-pelaku firman-Mu dan kami memberikan segala apa yang kami punya Tuhan, memberikan sampai puas Tuhan. Kami menggenapi firman-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu menerangi janji-janji-Mu, harapan kami. Janji-janji firman-Mu Tuhan, acuan hidup kami. Dan kami memandang kepada janji-janji Tuhan. Kami tidak memandang apa yang kami punya. Kami tidak merasakan apa yang kami miliki Tuhan. Tapi kami berfokus kepada janji-janji firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin. Janji firman-Mu terus memenuhi setiap hati kami. Firman-Mu digenapi dalam setiap keadaan ekonomi kami. Janji-janji-Mu termaterai dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami sudah siap terima janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami akan bawa firman-Mu. Dan kami akan termateraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Berkati kami semua, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati Gembala yang sudah menabur firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Firman-Mu, harapan kami, firman-Mu. Kami memandang firman-Mu terus Tuhan. Kami terus merenungkan firman-Mu. Dimanapun kami Tuhan, mau kemanapun kami, dimanapun, baik pekerjaan kami, baik di rumah, bahkan di mana saja kami, firman-Mu terus melindungi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sudah diberkati doa firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, semuanya diberkati firman Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Cuma Tuhan, kita akan memberi persembahan. Sebelumnya kita mulai bersatu dalam doa.